pola tertentu. Itu berulang dalam pola-pola tertentu. Jadi jika dia naik, ada polanya, jika dia turun, ada polanya. Dan dalam Elliott Wave, pola-pola tersebut dibagi menjadi dua bagian besar. Dua bagian besar. Ada yang namanya impuls, motif. Ada yang namanya korektif, koreksi atau korektif. Jadi apa itu motif, apa itu koreksi? Jadi motif itu sesuatu yang membentuk tren atau sebagai aksi. Dia yang membentuk suatu tren, entah itu untuk tren naik ataupun untuk tren turun. Dan untuk koreksi berarti dia yang memberi perlawanan atau memberi koreksi terhadap tren yang sudah naik atau sudah turun tadi. Misalnya seperti, jadi ada tren naik, kemudian ada koreksi lagi, tren turun. Jadi bagian yang tren naik ini disebut motif, dan bagian yang turun ini disebut korektif. Dan jika suatu koreksi telah selesai, itu akan ada motif lagi untuk naik. Sama, ketika ini sudah selesai, akan ada koreksi lagi. Ini dari teori Do pun sama juga seperti ini. Dan dari penelitian yang dilakukan oleh Elliott, dia menemukan bahwa suatu motif itu terdiri dari 5 cycle. Jadi motif itu terdiri dari 5 cycle atau 5 wave. Sedangkan koreksi itu terdiri dari 3 wave. Gambarnya begini. Ini adalah suatu motif. Dan jika motif ini sudah sampai 5 atau sudah sampai selesai, dia akan ada koreksi. Jadi motif itu selalu dilabeli dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan koreksi itu dilabeli dengan huruf A, B, C. Ini adalah pattern dasar dari Elliott Wave. Oke, kembali ke teori. Setelah terjadi motif, itu akan terjadi koreksi. Jadi, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah suatu motif yang lengkap. Ketika motif ya ini sudah lengkap, dia akan ada koreksi. 1, 2, 3. Setelah ini lengkap, koreksinya lengkap, dia akan kembali menjadi motif lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setelah motif ini lengkap, akan ada koreksi lagi. 2, 3.
Begitupun dengan ini, kita akan tahu setelah terjadi koreksi akan ada motif lagi. Dan kalau ini kita hitung, sebenarnya ini ada 5 cycle atau 5 wave yang sedang naik ke atas. Jadi dari sini, di sini, dan di sini. Nah, ini sudah satu motif dari Elliott wave. Nah, ketika motif sudah lengkap, berarti akan ada koreksi. Tapi ingat, ini motif di degree yang berbeda atau di degree yang lebih tinggi. Time frame ya maksudnya, Chris ya? Bukan time frame sih. Dia beda dia. Tingkatan begitu. Oh, tingkatan labeling. Tingkatan wave. Berarti ini ada, sini ada 1. Ini ada 1. Ya. Nah, setelah 1 ini selesai, supaya kita bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Karena apa yang terjadi di degree ini berarti degree yang lebih besar kan. Jadi ya, saya ganti. Ini degree yang di bawah, ini degree yang lebih besarnya. Yang lebih besar ini pun memiliki 5 wave ya. Misalnya kita pasang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 1. Dan apa yang terjadi di 1 ini sebenarnya sama dengan yang terjadi di sini. Sama juga yang terjadi di sini. Berarti kita bisa expect bahwa setelah motif wave 1 ini selesai akan ada koreksi ABC ke bawah. ABC. Tapi ABC-nya ini setingkat dengan yang ini, yang wave 1, 2, 3, 4, 5. Karena itu bagian dari anakan yang 1 ini. Oh, jadi maksudnya, sorry Chris, sambilan ya, biar lebih ini. Berarti maksudnya dari yang higher degree yang tadi, yang di wave 1 dalam lingkaran, itu berarti tersusun dari wave juga, tapi dengan lower degree gitu ya? Iya, jadi dalam wave ada wave juga. Ini cuma untuk memberi contoh bagaimana biasanya sih orang memberi forecast gitu. Atau menganalisa market. Jadi setelah lengkap 1 akan ada koreksi dan koreksinya akan setingkat dengan ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di bawah koreksinya sudah selesai akan ada 2. Nah, setelah koreksi selesai akan lanjut berarti motif lagi ke atas. Nah, itu gambaran saja dulu untuk ini. Untuk degree atau fraktal biasa. Kalau dalam Elliott wave disebut fraktal. Sekarang kita bahas yang motif tadi. Motif dan koreksi dulu. Ini. Jadi dalam motif pun sebenarnya ada wave koreksi. Dalam koreksi pun sebenarnya ada wave motif. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, sini A, B, C, ABC. Nah, dalam 1, 2, 3, 4, 5 ini ada yang motif dan juga ada yang koreksi. Ada yang pembentuk tren, ada juga yang mengkoreksi tren. Apa-apa saja itu. Jadi motif itu terdiri dari wave 1, wave 3, wave 5,
wave A, dan wave C. Dan koreksi itu terdiri dari wave 2, wave 4, dan wave P. Jadi ini satu adalah motif. Sebenarnya kalau diperjelas di satu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dikoreksi juga ada 1, 2, 3. Jadi wave 1 itu adalah motif, wave 2 adalah koreksi, wave 3 itu motif, wave 4 itu koreksi. Sama seperti yang tadi kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 selesai, akan disambung oleh koreksi. 1, 2, 3. Jadi wave 1 di sini bertindak sebagai motif, wave 3 motif, wave 4 motif untuk fase motif. Dan wave A, ini yang A, dia bertindak sebagai motif untuk wave koreksi. Dan B mengkoreksi wave A, dan C adalah motif. Sekarang kita lanjut di pembagiannya. Ini terlalu jauh ini. Oke, Chris, sebentar sebelum lanjut ya. Mungkin ada teman-teman yang nanya juga, karena kebetulan ini ada pertanyaan dari sebelum lanjut biar nyambung nanti. Iya. Ini ada pertanyaan dari Elisa. Motif itu seperti layaknya swing high dan swing low, dia nanya. Terus yang kedua, sideways masuk kategori apa? Motif atau koreksi? Gitu. Terus yang ketiga, dan setelah motif terjadi, apakah selalu terjadi sideways dulu sebelum terjadi koreksi? Oh ya, yang pertama tadi masalah swing high dan swing low. Yeah. Kalau dalam uptrend, dia biasa menjadi swing high untuk ininya. Misalnya begini kan. Tandanya belum lengkap, artinya motifnya belum lengkap. Berarti untuk uptrend ini adalah motif. Dan ketika turun membentuk swing low, yang penting tidak melewati batasnya, karena ada aturan juga sih untuk wave motifnya. Berarti ini ini tadi, ini high, ini low, ini hair high. Oke. Dan seperti ini toh, satu motif. Jadi ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk uptrend itu yang high-nya dia menjadi ini. Yang menjadi wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Oke. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, sideways itu masuk kategori apa katanya? Jadi maksudnya gini mungkin ya, itu kan ada high ke low, membentuk high dan koreksi ke low. Itu bisa dibilang koreksi juga kan terhadap itu kan wave 2 ya, yang L itu low. Jadi kan sebenarnya coba di labelin. Oke.
Oke. Jadi sebenarnya kan wave 2 itu bisa dibilang juga koreksi, bukan? Iya, Kalau koreksi. itu, jadi motif satu aksinya, wave Nah, 2-nya itu koreksinya. reaksi atau Reaksi. koreksi terhadap wave 1 gitu. Atau kalau kebetulan kan di sini teman-teman banyak yang belajar astronaci juga ya, kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau istilah di astronaci itu kepala cangkul gitu kali ya. Oh ya, ini Jadi cangkulnya, badan Iya, iya, cangkulnya itu benar-benar. membentuk kepala high, cangkul. wave 2-nya itu semacam kepala cangkulnya gitu. Ya. Oke. Nah, itu kepala cangkulnya itu apakah selalu bentuknya downtrend, apa bisa juga dalam bentuk sideways? Mungkin itu kali pertanyaan nomor 2 dari Elisa. Gimana, Chris? Oh ya, kalau masalah itu bisa. Maksudnya bisa dia dalam downtrend, bisa dia dalam sideways. Karena di fase koreksi itu ada macam-macam pattern dia. Ada yang zigzag dan ada yang flat, ada juga triangle atau segitiga. Jadi kalau yang zigzag itu masuk down, yang maksudnya turunnya agak tajam gitu, dan flat atau triangle itu masuk dalam kategori sideways. Oke. Berarti nanti itu ya. Ya, Next topic. Yang ya. ketiga, setelah motif terjadi, apakah selalu terjadi sideways dulu sebelum terjadi koreksi? Itu Kalau maksudnya. sideways dulu tergantung pattern yang terbentuk, tapi biasanya akan turun dulu. Akan turun dulu entah sampai di batas wave 4 atau bisa lebih. Karena biasa kita bisa pakai Vibo juga sih sebenarnya. Kalau flat itu biasanya dia sampai turun itu di 382. Oke. Nah, kalau zigzag yang agak panjang bisa sampai di 618. Oke, lanjut. Oke. Termasuk di pembagian. Jadi pembagian apa-apa saja yang masuk dalam wave motif dan apa-apa saja yang masuk dalam fase korektif. Wave motif itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan impuls, ada yang disebut dengan diagonal. Jadi ini sama-sama dia memiliki jumlah wave itu ada 5. Karena dia masuk dalam motif. Dan model seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah suatu motif atau bisa impuls atau bisa diagonal. Makanya kalau penulisan rumusnya biasa untuk yang impuls atau diagonal itu ditulis 5, 5, 3, 5, 3, 5. Apa maksudnya kalau ini? 5, 3, 5, 3, 5. Jadi di wave 1, karena ini tadi bertindak sebagai motif, itu ada 5 wave. Jadi di wave 1 ada 5 wave. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di wave 2, itu ada 3 wave. 5, 3. Ada A, B, C. Satu, di wave 3 juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya sampai ke wave 5. Makanya dia biasa ditulis dalam bentuk 53, 535. Selanjutnya diagonal. Diagonal pun sama. Dia 53, 535.
Kemudian koreksi. Koreksi juga terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada simple koreksi. Dan yang kedua itu ada kompleks koreksi. Simple koreksi itu biasanya itu terdiri dari 3 wave. Dan kompleks koreksi bisa terdiri dari 7 atau 11 wave. Dari sini ada lagi pembagiannya untuk impuls masing-masing. Jadi impuls itu dibagi lagi menjadi 3. Diagonal dibagi menjadi 2. Simple ada dibagi menjadi 3. Kompleks dibagi menjadi 2. Ini sebenarnya pattern-pattern yang ada dalam market. Misalnya kan Elliott Wave itu mencoba untuk menggambar atau coba untuk memetakan semua gerakan-gerakan yang ada dalam chart itu. Oke, Chris, sebelum lanjut kali ya, sebelum lanjut ke pembagian dari impuls, diagonal, simple, dan kompleks itu yang dikoreksi, mungkin ada teman-teman yang ini juga ada permintaan dari Gil Setiana, katanya suaramu kurang kencang, mungkin lebih didekatkan. Oh ya, oke. Oke, sip, mantap. Ini tadi soal kayak mungkin yang lebih ke umum ya, karena kan teman-teman juga di sini kan masih benar-benar mungkin banyak yang baru. Aku nggak bilang semuanya, tapi ada pasti yang benar-benar baru kenal terhadap Elliott Wave Theory. Maksud aku lebih ke gambaran umum kayak misalkan tadi fase motif. Karena kan yang biasanya cenderung gampang terdeteksi atau terlihat dari market itu kan yang sifatnya uptrend atau downtrend gitu kan. Atau bullish atau bearish. Nah, itu maksud aku. Jadi untuk yang fase impuls, yang pembagian motif itu coba sekali lagi diulang kayak misalkan impuls yang 53, 535 dan diagonal itu maksudnya perbedaannya apa sih? Kenapa ada impuls, ada diagonal gitu? Oh ya, siap. Oke. Berarti ini sebentar ya, kita cerita impuls dan diagonal dulu. Jadi impuls dan diagonal itu adalah fase pembentuk tren. Jadi dia adalah wave yang membentuk suatu tren. Dia secara formula sebenarnya sama. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal pun juga sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya diagonal dengan impuls apa ya, Om Kris? Ya, itu yang mau dijelaskan. Oke. Jadi sebenarnya wave impuls itu punya aturan. Atau kita bahas wave impuls saja. Nanti kita bahas yang koreksi. Iya, betul. Oke. Impuls itu punya aturan. Aturan impuls. Yang pertama, wave 2 tidak melampaui awal wave 1. Yang kedua, wave
3 tidak boleh terpendek. Yang ketiga, wave 4 tidak boleh memasuki area wave 1. Ini untuk aturan dari impuls. Dan apa bedanya dengan diagonal? Bedanya pada aturan nomor 3. Wave 4 ini harus memasuki area wave 1. Jadi batasannya kan di sini. Jadi sifat diagonal itu seperti apa? Ada mengerem, seperti ada yang menahan gitu. Laju dari pergerakan harga yang bersifat diagonal. Jadi diagonal ini tempatnya sebenarnya ada 3. Kan kalau impuls ada di 1, ada di 3. Motif-motif maksudnya. Maksudnya motif itu ada di 1, bisa di 1, bisa di 3, bisa di 5A dan C. Untuk diagonal, dia khusus di 1, 5A dan C. Jadi dia ini sebagai awal dan juga bisa sebagai akhir untuk diagonal. Dan untuk perbedaannya ini, perbedaan paling menonjolnya itu wave 4 harus memasuki area wave 1. Atau kita bahas satu-satu untuk aturan impuls. Kayaknya lebih tepat begitu, Chris, karena biar sekalian impuls itu, karena yang paling basic kan sebenarnya impuls ya. Iya. Yang paling gampang terlihat di market itu kan sebenarnya impuls. Jadi setidaknya teman-teman juga bisa, oh ini fase motif, ini lagi fase motif gitu. Jadi lebih baik kayaknya itu dulu. Iya. Coba kita akan bahas mengenai aturan pertama itu. Jadi wave 2 tidak melampaui wave 1. Misalkan begini, ada suatu gerakan naik, misalkan ini wave 1. Wave 2 tidak boleh mengkoreksi lebih daripada wave 1. Kalau begini tidak boleh. Ini berarti koreksinya lebih besar atau lebih panjang daripada wave 1. Koreksinya boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Tapi jangan melewati ini. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, wave 3 tidak boleh terpendek. Jadi dalam fase motif itu mengambil konsep seperti teori Do dia. Sebenarnya teori Do ada fase partisipasi. Partisipasi biasa, partisipasi itu terjadinya di wave 3. Saya begini, misalkan ada tren turun, dan terbentuk wave 1. Kalau model begini pasti kita akan lebih expect untuk sell kan. Ketika terbentuk wave 2 dan naik ke wave 3, waktu dia melewati ini, melewati higher low yang pertama, higher high yang pertama, belum higher, ya. Kita akan mulai masuk ke market pas di sini, pas dia break. Makanya umumnya itu wave 3 itu terpanjang. Dan wave 3 tidak boleh yang terpendek. Kalau dari gambarnya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini bisa dikatakan sebuah motif atau suatu impuls. Karena wave 3 itu paling panjang. Kalau seandainya begini. Ini pun masih masuk dalam motif. Karena wave 3-nya bukan yang terpendek. 3 bukan yang terpendek. Atau modelnya seperti ini.
Ini pun bisa. Karena wave 3 juga bukan yang terpendek. Kecuali dia begini. Ini bukan suatu impuls karena menyalahi aturan. Kemudian yang ketiga, wave 4 tidak boleh melampaui. Jadi panjang wave 4. Jadi wave 4 ini sebenarnya adalah koreksi dari wave 3 kan. Dari koreksi dari wave 3. Jadi suatu impuls itu sifatnya impulsif, maksudnya sifatnya itu cepat dalam arti waktu dan naik atau turunnya itu begitu tajam. Jadi kalau dia sampai koreksi dalam begini, artinya melampaui dari wave 1, ini sudah menyalahi dari sifat dari impuls itu. Makanya ada yang disebut dengan diagonal, karena sering juga ketemu dengan pola yang seperti ini. Tapi kalau dia sudah sampai ke bawah sini, sudah wave 4 itu sudah melewati 2, ini sudah tidak bisa lagi dikatakan dia sebagai motif. Karena sudah koreksi dari wave 3 itu sudah melampaui. Oke, Chris. Biar ini coba dimunculin tadi lagi gambarnya yang lu baru gambar. Contoh Ctrl Z aja, Cok. Oh iya. Kan tadi karena di sini lebih familiar dengan badan cangkul dan kepala cangkul. Ya. Nah, kalau misalkan wave 1 itu kan badan cangkulnya ya. Ya. Kepala cangkulnya kan yang membentuk wave 2. Begitu juga dengan wave 3-nya, panjang wave 3 itu kan badan cangkul ya. Ya. Dia membentuk kepala cangkul lagi di wave 4, begitu sampai ke 5. Nah, maksudnya boleh nggak sih kalau biasanya kan teman-teman itu biasanya ngukur pakai Fibonacci gitu ya. Oh, iya. Fibonacci retracement. Ada nggak sih kira-kira rules-nya itu kan yang aturan impuls yang 3 aturan itu kan sebenarnya grand rules ya, yang nggak bisa dilanggar kan, nggak boleh dilanggar. Nah, kira-kira boleh nggak itu diukur kira-kira berapa rasio tertentu, misalkan untuk wave 2 berapa, wave 4 kepala cangkul wave 3 itu berapa gitu? Fibonacci bukan aturan sih, umumnya saja. Umumnya dia akan ke sana. Sebenarnya kalau Fibonacci harus ini dulu sih. Harus bisa tahu yang mana yang terpanjang, artinya pembagian dari impulsnya. Tapi kalau umumnya wave 2 itu, wave 2 biasanya zigzag. Koreksi di wave 2 itu biasanya zigzag. Dan kalau zigzag biasa sampai di 618 untuk wave 2. Oke. Dan untuk wave 3 biasanya di 1618. Ini tidak mesti di sini karena kadang wave 3 itu mengalami perpanjangan dia. Bisa jadi 12, di sini ada lagi 12 dari 12 345 345. Bisa, yang penting dia 100% lah dari sini, dari 1. Yang penting dia bukan terpendek ya. Jadi cuma umumnya di 1618. Dan untuk wave 4, jadi kalau dari Elliott wave dikenal itu teori alternation ya, teori pergantian. Jika wave 2-nya itu koreksi tajam, maka wave 3-nya biasa koreksinya flat. Dan untuk yang 3 itu biasanya di 0382 dia. Wave 4 itu di 0382. Dan untuk wave 5 bisa sama dengan 1, wave 1. Jika wave 3-nya yang lebih panjang. Wave 5 ada beberapa cara sih untuk ukurnya. Tapi kalau di Elliott wave itu lebih mengutamakan counting dia. Lebih mengutamakan perhitungan dalam wave-nya. Fibonacci untuk bantu ini saja. Kira-kira sampai di mana dia. Tapi ketika countingnya sudah lengkap, pasti akan masuk ke wave yang baru. Oke.
Oke, Ya, untuk pertanyaan dari Ilham, untuk pemula seperti saya, kita bisa tentukan wave 1 dari mana ya? Mungkin itu nanti kali ya, kalau misalkan praktek langsung di review market, mungkin bisa kali ya, contohnya. dulu pun saya waktu pertama ikut belajar pasti tanyanya itu. Oke, Tapi itu pertanyaan umum soalnya. Pasti langsung tanya wave 1 di mana karena kita akan masuk di wave 2 kan. ya, oke. Saya itu harus mempelajari ini dulu sih Teorinya sampai dulu ya. Oke, sampai semua oke, baru kita akan tahu. Karena ini pun lima ini selesai kan nanti turunnya A B C. Nah, dalam wave A itu ada juga sebenarnya impulsnya. Jadi ketika koreksi selesai akan dimulai juga dengan impuls tapi di derajat yang lebih kecil ya, di degree yang lebih kecil. oke. Dari Clarissa, Kak Kris, untuk wave 3 itu ada patokan Fibo tertentu yang mutlak, misal 1618, tadi udah ya? Udah. Oke, Itu tadi udah terjawab. Fibo tidak menjadi di Elliott wave Fibo itu tuntunan saja, bukan aturan. Jadi Bukan, oke. tidak wajib ke sana. Yang penting countingnya sudah full, sudah lengkap wave-nya 5 akan turun ke ini ke 4. Mungkin pikir apakah cuma akan 5 wave-nya? Sebenarnya akan ada perpanjangan ya dari pembagian yang ini tadi impulskan ada Oke, 3 tadi. oke, mungkin itu levelnya advance lah ya. Kalau untuk basic kan sebenarnya yang penting kita bisa identifikasi motif, fase motif 1 sampai 5 itu ya. Seperti Bisa apa sih gitu. seperti apa? Boleh nggak, Chris, ditunjukkan contohnya buka pair apa? Kebetulan itu aku lihat ada buka pair gold. Contoh aja, instant counting lah, nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa lihat. Kan sebenarnya kalau Pak Suciarto bilang nggak boleh instant counting ya. Harus pakai Iya, kacamata helikopter dulu istilahnya. iya Dari itu. time frame lebih gede, segala macam. Tapi anggaplah kita instant counting. Gimana sih sebenarnya gitu? Oke, misalnya apa ya? Oh ini saja yang Nasdaq soalnya gold belum update kemarin. Oke. Kalau kita langsung ini. Jadi ini kemarin view saya sih, view saya di Nasdaq. Ini sudah susah juga sih kalau langsung. Sebentar. Diklik kanan refresh chart aja. Baru ya. So, kita coba di chart baru lah. Sudah ada semua atau tidak? Sebenarnya kalau Elliott wave harus dari ini sih, dari time frame besarnya. Kacamata helikopter ya istilahnya ya. Pak Helikopter Suci bilang. ya. Misalnya ini. Biasa kalau yang panjang begini kan bisa dihitung wave 3 dia. Oh, ini datanya kayaknya kurang lengkap deh. Kita langsung ke sini. Oke, ini gold yang sekarang sih, gold yang sekarang. Kalau dari sini ini berarti penurunan. Ini kan koreksi selesai, berarti ini masuk ke impuls baru. Masuknya ke impuls baru. Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 akan ada 4, baru akan 5.
Nah, misalnya view besarnya seperti itu. Nah, dari monthly kita bisa langsung ke daily saja. Bentar ya. Di atas ya. Settingan Elliott Wave-nya cuma muncul di monthly kayaknya. Iya, view-nya. Jadi kalau lihat sekilas itu wave 1 yang tadi. Nah, kan bisa kelihatan. Jadi misalnya begini. Jadi kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, secara sekilas begitu. 1, 2, 3, A, B, C, 4, 5. Ini 1. Ya agak susah juga langsung begini sih karena kita belum pelajari pattern ya. iya, pattern awalnya tadi. Maksudku tadi sebenarnya cuma cukup mengidentifikasi impuls itu seperti apa sih bentuknya gitu loh. Karena kan kalau dari garis tadi kan cenderung kayak bener-bener downtrend, bener-bener uptrend, sementara kan teman-teman yang baru mungkin nggak tahu ternyata pergerakan itu yang wave 3 itu contohnya terpanjang gitu ya. Contoh terpanjang, tapi kan dia nggak pergerakan marketnya kan nggak vertikal gitu loh. Dia naik turun, tapi intinya dia cenderung tegak gitu ya. Kurang lebih begitu kan? Ya, dia cenderung lebih panjang. Iya. Misalnya ini saja kita breakdown lagi ke bawah. Ini H4-nya. Yang mana tadi? Ini 2016. Sampai datanya. Atau chart yang sudah ini ya, ini saja. Misalnya di sini. Ini kan satu impuls sebenarnya turun begini. Sampai datanya. Kalau versi gratis kayak gitu emang, Chris. Ya. Oke. Atau kita lanjut dulu lah. Ya lanjut teorinya dulu deh. Teorinya saja. Oke. Yang ini tadi paham ya, perbedaan apa diagonal sama impuls ya. Diagonal sama impuls. Jadi diagonal itu wave 4 itu memasuki area dari wave 1. Sebenarnya kalau impuls itu tidak memasuki area wave 1 untuk koreksi dari wave 4-nya. Oke. Kita lanjut di pattern ini saya. Nanti kalau extension belakangan tadi tambah pusing lagi. Kita masuk di koreksi. Jadi cukup tahu oh ini motif, oh ini diagonal bentuknya begitu. Biasa diagonal dipasangkan trend line sih. Ini diagonal setelah 5 akan turun. Ini setelah 5 akan turun kita. Ini terus diagonal. Sekarang kita masuk di koreksi. Koreksi itu ada 3 dia. Nah, pembagiannya ada 3. Ya, kita belajar teori dulu lah untuk prakteknya. Setelah tahu pattern-patternnya bisa mulai untuk praktek di chart.
suaranya lebih dekat mungkin, Chris. Oke. Siap-siap. Oke. Oke, pembagian untuk koreksi yang simple. Jadi koreksi yang simple pertama ada zigzag. Itu 535. Kemudian ada flat. (335). Ini maksudnya 3 itu berarti ada 3 wave. 3 ada 3 wave, 5 itu ada 5 wave di dalamnya. Berarti ada 535 ada motif, ada 3 itu koreksi, dan 5 itu motif. Kalau untuk yang terakhir itu segitiga. Itu ada 3, 3, 3, 3, 3. Berarti ada zigzag di dalam segitiga, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk bentuknya, zigzag itu A, B, C. Ini bentuk dari zigzag. A, B, C. Dan ada 5, 3, 5. Berarti di wave A, ini kan 5 ini mewakili wave A, 3 mewakili wave B, 5 ini mewakili wave C. Di wave A ada 1, 2, 3, 4, 5. Di wave B itu ada 3. 1, 2, 3. Dan C ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di A, B, C. Ini koreksi yang tajam, simple correction. Yang zigzag. Kalau flat, dia labelnya ABC juga. Jadi ada A, ada B, ada C. Ini biasa disebut untuk koreksi-koreksi yang sideways, yang ditanyakan tadi kan, koreksi-koreksi yang datar. Di A itu ada 3 wave. Di B ada 3 wave. Di C ada 5 wave. Ini ABC, ABC, ABC. Yang terakhir itu ada segitiga. Jadi segitiga itu isiannya itu zigzag dia. Jadi ada ABC, 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 ABC. Ya. Ini yang segitiga. Bisa dia dalam satu trend line. Ada trend line. Jadi isiannya di sini 3, ada 1, 2, 3 ABC. ABC juga. ABC sampai terakhir, sampai di sini. A, B, C. Yang kompleks itu gabungan dari ini. Gabungan dari koreksi-koreksi simple. Jadi ada yang double kompleks, ada yang triple kompleks atau multi kompleks ya. Misalnya kalau kita gabung, misalnya ada chart, misalnya wave 1. Kadang kan pergerakan harga begini dia. Jadi ini bisa berarti ini ada wave 1, 2,
4, 5. Di wave 2 ini ada koreksi berputar tadi. Ya. Zigzag. Di sini ada koreksi zigzag. Koreksi zigzag. A, B, C. Ini ada flat. A, B, C. Masalah pertanyaan yang tadi, yang di mana kira-kira kita bisa memprediksi wave 1. Itu wave 1 itu selalu muncul setelah koreksinya selesai atau koreksinya sempurna. Misalnya di sini kan, ini ada wave 1, di sini ada penurunan A, B, C. Ini kan sudah lengkap untuk koreksi zigzagnya. Di wave 3 ini ada juga wave dalam wave-nya. Ya, di dalam ada 5 wave juga. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk trade-nya, kita bisa masuk di ini. Kita bisa memprediksi wave 1 yang ini. Temukan wave 1 dengan koreksi yang besar sebelumnya sudah selesai, ABC-nya sudah selesai. Dan ini sub wave 1 untuk wave 3 bisa kita prediksikan di mana dia terbentuknya. Dan setelah koreksi wave 2 baru masuk ke pasar untuk ambil. Misalnya kalau naik kan posisinya Pak di sini. Itu kalau untuk pattern-patternnya. Kalau digabung ada motif dan ada koreksi. Bisa juga misalnya seperti ini kasusnya. 1, di sini ada zigzag. Ada 3. Masih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini koreksinya berarti ada segitiga triangle. Nah, untuk koreksi triangle ini tidak boleh dia masuk di wave 2. Karena ini sebagai koreksi untuk pengakhiran tren terakhir ya. Untuk wave 5. Kalau segitiga biasanya di wave 4 atau di wave B. Kalau dia berdiri sendiri atau simple correction. Jadi yang perlu maksudnya untuk ditahu atau dihafalkan polanya itu sebenarnya cuman ada ini impuls 1, 2, 3, 4, 5, diagonal 1, 2, 3, 4, 5, ini zigzag, zigzag yang sederhana saja. Nah, zigzag yang ini, jadi kalau ada koreksi yang bentuk kilat ya, sudah pasti zigzag. Kemudian ada flat. Flat ini berarti datar ya, datar. Antara A, B, dan C-nya itu datar. Dan terakhir ada yang segitiga. Itu basic pattern lah untuk dalam Elliott wave. Nah, ada impuls, diagonal, simpelnya ada zigzag. Ini flat. Dan ada yang segitiga. Sebenarnya dari sini pun masih ada anak-anakannya lagi. Flat itu ada 3 jenis, segitiga itu ada 4 jenis, impuls pun masih ada 3, ada extension 1, extension 3, sama extension 5. Untuk diagonal juga masih ada yang leading, ada yang ending. Atau ada pertanyaan sampai di sini untuk basic Elliott wave-nya. Sebenarnya yang paling
pertama itu harus hafal ini dulu sih, basic pattern-nya. Oke, sebelum ini ada ganti. Chris, aku rangkum ya. Satu dari, sebentar, lumayan banyak sih. Tadi kita pemula saya oke. Untuk wave 5 biasanya sampai Fibo berapa? Itu yang pertama dari Mbak atau Pak Junior, saya lupa. Untuk wave 5. Mungkin kalau maksudnya, 5. oh dia maksudnya pakai Fibo kali ya. Mungkin Oh diukur ya, dari untuk panjang Fibo wave 4 kali ya. ya bisa pakai panjang. Sebenarnya wave 5 itu kita harus lihat wave sebelumnya sih sebenarnya. Harus lihat wave 1 sama wave 3. Karena kalau dia wave 3-nya panjang, biasanya wave 5 itu akan sama dengan wave 1. Oh, oke. Nah, tapi kalau wave 1-nya yang panjang, biasa dia, saya gambarkan saja. Misalkan posisi wave 3-nya yang panjang. Ini. Biasa panjang untuk wave 5 itu sama dengan wave 1. Ini sama. Kalau untuk wave 3-nya yang panjang. Seperti tempat barat. 1, 2, 3, 4, 5. Posisinya begini. Jika wave 3-nya yang panjang, maka biasanya ini akan sama dengan wave 1. Itu cara ukur yang pertama. Cara ukur yang kedua jika wave 1-nya yang panjang. Ini biasa ada 0618-nya untuk wave 3. Proyeksi, berarti pakai proyeksi dia. Dan kalau wave 5-nya yang akan panjang, karena wave 5 pun bisa mengalami perpanjangan dia. Kalau panjang wave 1 dan wave 3 itu sama. Akan mengalami perpanjangan. Biasa panjang antara ini ke sini, itu akan sama di 100. Tapi kalau tidak pakai konsep yang ini, maksudnya belum pakai konsep yang ini, bisa pakai yang begini. Misalnya ini ada wave 3, di sini wave 4, ini wave 5. Bisa pakai Fibonacci extension. Ya, di sekitaran sini tuh. Di 1272 sampai 1382. Tapi sebenarnya yang paling penting menghitung ininya sih, menghitung wave-nya. Karena biarpun sudah sampai di sini, tapi dalamannya itu masih 3 wave. 1, 2, 3. Dia akan tetap membentuk 5 dulu. Jadi menyelesaikan wave 5-nya. Baru masuk ke koreksi. Oke, berarti benar ya. Fibonacci itu sebenarnya cuma tuntunan ya, bukan jadi patokan di mana letak wave-nya ya. Iya. Karena letak wave-nya itu lebih ke rules yang tadi, bahwa kayak tadi impuls itu terdiri dari 5-3-3-5-3 ya, gitu. Ya. Jadi selama dia udah terdiri dari 5 wave, maka dia itu valid disebut wave 5-nya selesai gitu ya. Komplit. Oke, mungkin itu berhubungan dengan pertanyaan Cynthia kali ini ya. Cynthia, Bang Kris, kalau untuk wave 5 apakah selalu melebihi wave 3 dan selalu lebih pendek dari wave 3? Mungkin dia baru gabung tadi udah dijelaskan sih. Tapi mungkin pertanyaan yang pertamanya dia itu menarik, Kris. Apakah selalu melebihi wave 3? Wave Jadi, 5 itu. apakah selalu melebihi wave 3? Ada kasus yang cukup rare sebenarnya, namanya wave 5 transitif. Jadi wave 5 itu tidak bisa melampaui
dari titik wave 3. Cuman itu kasus yang cukup inilah, tidak sembarang untuk didapat. Nah, itu bisa terjadi karena wave 3 itu mengalami extension, perpanjangan yang bisa dua kali perpanjangan atau 3 kali perpanjangan. Dan wave 4-nya cukup dalam mengkoreksi wave 3. Sehingga kekuatan wave 5 naik ini tidak sampai melampaui dari wave 3. Dalam teori elliott wave ini ada, tapi cukup jarang ya. Cukup jarang untuk didapatkan. Wave 5 transitif ya istilahnya. Oke. Berarti dimungkinkan tapi sangat jarang terjadi Ya, gitu ya. Langka ya. cukup langka. Ini ya. Truncated. Oke. Terus ini pertanyaan dari Osten. Osten? Saya orang Batak jadi Osten ya. Osten, Om Chris, maaf mau nanya, untuk penarikan dari body candle to wick-nya juga ikut 2. Misalkan, oke, yang pertama dulu. Kalau untuk Elliott Wave itu pakai body apa candle sebenarnya gitu? Ke body atau candle? Body atau wick? Gitu kali ya maksudnya? Oh ya. Elliott Wave selalu pakai semua, berarti dia pakai wick dia. Dia pakai wick ya. Semua informasi harga. Misalnya seperti tadi kan, yang masalah wave 1 sama wave 2. Ini misalnya ini wave 1. Kemudian turun. Tapi turunnya cuma wick. Baru close-nya di atas ini. Ini tetap batal dia. Oh, oke. Tetap tidak bisa. Jadi tidak bisa ya. Tariknya itu pasti langsung dari ini. Karena kalau misalnya candle wick-nya di H4, pasti di H1-nya breakout itu, atau di M30-nya kan pasti breakout dia. Iya, benar. Dalam Elliott Wave kan ada wave dalam wave, jadi tetap kita breakdown sampai ke bawah dia. Oke. Untuk lihat itu. Terus yang kedua, ini aku agak kurang paham maksudnya dia. Misal jika ada divergent bull dalam wave 2, apakah ada pengkodean yang pain? Maksudnya apa ya? Boleh diulang pertanyaannya, Bang Osten? Yang lain maksudnya, Bang Mario. Oh, coba aku ulang, mana tadi ya? Misal jika ada divergence bull dalam wave 2, apakah ada pengkodean yang lain? Maksudnya countingnya gitu ya? Iya. Oke. Codingnya kan ABC. Iya, Om Chris ya. Misalnya begini, A, B, C. Cuma tadi katanya kalau itu wick-nya melampaui kakinya yang wave 1. Iya, ke bawah. Katanya kan batal ya itu ya? Iya, batal. Padahal nanti kan tujuannya sama juga, dia lanjut ke wave 3. Misalnya begini, baru dia naik. Betul, karena ada divergen kan? Iya, ada divergen dia naik. Bisa ini sebagai ABC. A, B, C. Tapi gitu. ABC untuk flat, bukan ABC untuk ini, untuk zigzag. Karena flat itu ada 3 model kan dia flat. Ada yang normal, ada yang expanded, yang irregular kan, yang irregular expanded. Kalau irregular expanded itu umumnya melewati awal A dia. Oh, berarti maksudnya kalau terjadi yang seperti itu sebenarnya bukan salah Elliott Wave gitu ya, tapi salah kita dalam mengcounting impulsnya tadi, fase impuls gitu ya. Karena memang benar, saya pernah baca itu dibilang Elliott Wave itu sebenarnya nggak pernah salah. Emang itu karakter pergerakan market gitu ya, Chris ya. Yang salah itu di perspektif trader di saat mengcounting, menghitung. Oh, ini wave 1, tapi ternyata salah, kayak yang ini kejadiannya nge-break gitu. Ternyata perspektif kita yang salah gitu. Gitu ya. Kalau kasus flat itu biasa terjadi kalau koreksi di wave 4 biasanya. Misalnya ini naik 3. Ini turun. Nah, kemudian naik. Ini kan biasa kita pikir udah mau masuk ke ini kan. Ke wave 5. Padahal turun lagi.
Jadi di sini ada 3. Ini kasusnya flat ini. Kan flat ada 1, 2, 3. Di sini ada ABC. Ini kan pikir sudah selesai kan karena ini zigzag. Iya. Sudah 3 langkah. Padahal dia naik 3 lagi ke atas. Ini A, B, C. Di sini pasti sudah pikir sudah wave 1 untuk wave 5. Sini wave 2 udah naik. Padahal itu jatuh lagi. Ini 2, 3, 4, 5. Ternyata selesai koreksinya di bawah sini. Baru selesai. Ini kan sama kasusnya begini. Oke, itu dari Om Osten ya. Terus yang selanjutnya Elsa. Wave-wave kecil di dalam wave besarnya berarti wave tersebut di time frame kecil. Wave di time frame. Sebenarnya kalau Elliott wave tidak sama time frame sih ininya, karena selesai wave itu kan tidak ditentukan satu time frame. Misalnya dalam weekly itu sudah harus 5, akan bisa jadi weekly cuman kelihatan sampai ke 3 saja. Dan untuk di dalam wave-nya itu degree sebenarnya, tergantung apa? Tergantung bukan urutan siapa. Kasta juga bukan. Yang lapisan bawang itu masuk nggak? Iya, seperti lapisan bawang itu. Dalam lapisan wave bawang. Ada wave. Tapi yang penting bisa ini sih, yang penting bisa kelihatan, wave. Ya, yang penting bisa kelihatan. Oh, polanya ini. Tidak harus berurutan turun ininya, turun apa time frame-nya. Yang penting bisa kelihatan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Chris. Mas, kalau untuk ini dari Bang Jarwo, bagus menandar. Mas, kalau untuk market downtrend, apakah polanya berlaku sama? Nah, itu menarik sih. Oke. Oh ya, kalau lihat sebenarnya Elliott wave itu seperti satu arah ya. Seperti satu arah ke atas terus seperti gitu. Satu arah. Tapi sebenarnya kan ini motif koreksinya itu bisa sampai di sini. Yang penting kan tidak melewati ini. Iya. Koreksinya bisa sampai di sini. Ada motif lagi. Ini motif dalam skala yang besar, dalam skala yang besar. Jadi tidak selamanya itu dia naik terus. Memang dulu waktu diciptakan kan untuk saham, jadi proyeksinya akan naik terus. Searah gitu ya? Searah. Tapi motif kan bisa ada di fase motif, bisa juga ada di fase koreksi juga. Jadi tren untuk motif tidak selalu naik, bisa juga untuk turun ya. Ya kasus ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kemudian ada koreksi juga ABC. Kan selama tidak break ini masih valid. Yeah. Nah, kalau lihat pair kebanyakan sideways besar begini sih. Naik turun ya, sekitaran sini. Kalau dalam time frame yang besarnya. Kecuali indeks kan memang untuk saham kayak kadang naik terus deh. Oke. Jadi aku tambahin ya, Chris ya, boleh ya? Ya boleh, kalau boleh. Untuk pertanyaan bagus ini kan tadi dia bilang market downtrend apakah polanya berlaku sama. Jadi kan kalau yang dari gambar ini kan kelihatan koreksi apa fase motif 1, 2, 3, 4, 5 itu terkesan uptrend gitu ya. Iya. Nah, fase korektif itu kan sebenarnya yang ABC. ABC ini kan sebenarnya kalau di breakdown lagi kan bisa dalam bentuk fase motif juga kan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Cuma berbeda dengan yang di kiri, dia downtrend, tapi hitungannya tetap tersusun dari 5 wave motif gitu ya. Bener kan, Chris? Ya sama. Nah, misalnya gitu. Ini zigzag, berarti di sini motif juga. Iya. Untuk A-nya motif dan untuk C-nya juga motif juga. Iya. Tapi degree-nya lebih di bawah dia. Di bawah. Nah, degree-nya sama dengan yang di sini. Iya. Isian untuk wave 3. Isiannya. Prinsipnya kayak tadi si Chris bilang itu kayak lapisan bawang. Jadi di dalam kulit bawang dibuka
kulit luarnya, di dalamnya masih ada itu beberapa lapisan gitu. Nah, sama dengan Elliott wave, dalam satu fase impuls itu contohnya wave 1 itu terdiri dari beberapa wave juga gitu kan. Mengandung atau terdiri unsurnya wave juga. Oke, tadi kita nyampe pembahasan teorinya tadi udah nyampe mana ya? Yang udah ya selesai ya berarti koreksi ya? Awal bagusnya kita perdalam ini dulu sih. Yang Jadi mana? Oke. Maksudnya kita hafal dulu yang ini, yang basic pattern lah. Istilahnya ada yang impuls, diagonal, ada yang zigzag, flat, sama triangle. Kalau yang tertarik untuk belajar Elliott wave, perdalam di sini saja dulu. Fase impuls. Nah, impuls, ada diagonal, ada kan sama seperti kita belajar chart pattern kan. Kita harus tahu bentuk idealnya itu seperti apa dulu. Ini lebih kompleks karena kita harus tahu juga berapa gelombang dalam wave A, berapa gelombang dalam wave B, berapa dalam wave C. Oke. Ada pertanyaan teman-teman, boleh langsung open mic juga nggak apa-apa. Open cam juga nggak apa-apa. Boleh langsung atau lewat chat kalau misalkan nggak bisa ini voice. Ada 260 peserta, Chris. Oke. Ya, saya cukup gugup ini. Pertama kali saya jadi host. Ya nggak apa-apa, kan calon instruktur. Oke, kan belajar banyak dari Pak Suci ya. Teman-teman, ada lagi pertanyaan? Atau mau kira-kira Om Chris request dong, kira-kira semacam market review gitu. Requestnya misalkan, gue pengennya goal, gimana sih kira-kira ini plan goal ke depan gitu, atau minggu ini gitu. Kalau aku wakilin lah ya. Gimana Chris? Request goal apa Nasdaq ya enaknya ya? Ini ada Nasdaq sih. Oke, Nasdaq. Oke. Gimana? Nasdaq kalau dari counting saya. Jadi ini kan ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Ini untuk H4-nya dari H1 berarti expect-nya itu naik ke ini ada 3. Ini tadi kan 4 di sini. Jadi dia naiknya A, B, C. Jadi ada di sini 5 wave, ini koreksinya ini C. Dan sekarang itu menuju ke wave 5, turunnya ke wave 5. Ini kontingen saya. Misalnya forecast-nya. Oke. Berarti tendensinya masih bakalan turun ya? Bakalan turun, cuman di sini dia akan naik dulu karena kemarin sudah bentuk wave 1 kan turunnya 1 2 3 4. Oh, oke. Kedua dulu ya. Sekarang jadi A B C. Naik membentuk wave 2. ABC. Ini karena C-nya kan tadi motif. Kita belajar C motif berarti akan ada 5 naik ke atas. Ya biasa di area 50 atau di 618. 12.000. Prediksi Kristianto 12.000 ya? Prediksi. Ya nggak apa-apa kan ya kita kan belajar bareng di sini ya berdasarkan counting Elliott wave-nya Kristianto bahwa tendensinya masih tetap melanjutkan bearish, tapi untuk minornya itu akan mengalami uptrend dulu kira-kira maksimal ke 11.960 ya. Ya. Gitu. Jadi ya namanya nggak ada yang bisa meramalkan masa depan ya nggak. Jadi kita cuma bisa menganalisa berdasarkan pada saat ini Elliott wave gitu. Asik by Senin kata Elisa. Belum tentu ya, maksudnya kalau aku boleh ngasih saran, ini kan kebetulan saya juga belajar banyak dari si Chris mengenai Elliott wave. Jadi aku coba biasanya kombinasikan Elliott wave itu dengan chart pattern. Kalau aku tipikalnya breakout trading. Jadi cari-cari pattern. Jadi kalau saya nggak ada pattern ya nggak nge-trade gitu. Jadi benar-benar nunggu chart pattern. Entah itu di time frame kecil kayak misalkan menit M5, M15 atau M30.
pokoknya saya selalu nyari chart pattern. Nah, untuk countingnya ini kan misalkan si Chris ini udah buat semacam forecast ya. Forecast bahwa Nasdaq tendensinya majornya masih akan turun, tapi untuk minor dia akan mengalami uptrend sampai ke maksimal 11.960. Nah, itu biasanya saya nyari-nyari pattern dulu. Breakout-nya saya entry. Kalau yang untuk entry dan exit strategi chart pattern kemarin kan udah pernah dibahas sebelumnya di Zoom sebelumnya. Dan di grup juga aku udah share juga sih. Tapi oke lah. Ini makasih Chris. Kalau semoga valid sih ini kontingannya. Oke, kebetulan belum ada posisi sih. Kalau ada posisi sell tadi gue nggak suka ini Chris. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Ini siapa ya? Suara siapa? Kayak gue. Elisa. Oh, Elisa. Oke. Om Chris, aku masih bingung yang wave di dalam wave itu. Jadi ibaratkan kalau wave di dalam wave, misalkan kita analisa di time frame H4 atau D1 gitu kan. Oh, ya. Nah, misalkan di D1 atau kita anggaplah di D1. D1 itu misalkan kita ketemu baru, aku bikin Elliott wave, baru ketemu wave 3 lah. Itu berarti kan 3. Di dalam wave 3-nya itu kan masih ada 5 wave lagi kan ya? Tadi kalau sebut nah itu dalam 5 wave itu berarti kan kita masih kayak nyari di time frame kecil, dia udah running belum, udah terbentuk berapa wave gitu. Kayak gitu juga nggak sih? Iya, seperti itu. Jadi kalau kayak di H4 belum tidak kelihatan kan, dia sudah bentuk berapa wave, bisa turunkan time frame kan. Sampai bentuknya kelihatan itu yang di dalam wave 3 itu. Oh, sampai misalkan D1-nya kan wave 3-nya belum selesai nih, misalkan gitu kan. Nah, terus kita nyari di time frame kecil, misalkan kita anggap di time frame M30 baru terbentuk kayak 1, 2, 3 impuls, terus dia terbentuk ABC. Kan kayak gitu kan, kayak minor time frame kecil gitu kan ya? Iya. Nah, itu sampai kita terbentuk sampai batas yang di mana D1-nya target tujuannya di mana, itu kayak gitu ya? Iya, kan sama seperti ini misalnya. Ini misalnya di D1 kan begini tidak kelihatan kan. Jadi forecast saya kan ini 3, 4, 5. Kan tidak tahu kalau di sini. Jadi sudah turunnya itu sudah sampai ke berapa dia. Nah, bisa kita coba turun time frame. Ya, coba di H4. H4 kelihatan atau tidak. H4 1, 2, 3. Ini kan baru 1. Nah, kalau di H4 begini itu baru kayak mau menuju ke baru ABC-nya gitu ya. Nah, ABC-nya. Nanti dari ABC-nya dia turun lagi. ABC-nya bisa turun lagi ke nih. 1. Kemarin sempat buat sampai turun berapa ini? 1 menit kayaknya. Pakai time frame 1 menit. Ini kemarin 1 menitnya sih. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini A kan, yang tadi A. Turunnya. Expect kemarin cuma sampai sini sih turunnya sebenarnya. Ini kan sudah 3 toh. A, B, C. Yes. Seharusnya kan sudah zigzag, harusnya sudah naik. Makanya kemarin sempat posting ini sudah mau naik. Dan naik ini ternyata masih turun sampai B di bawah. Ini kan belum break toh. Belum break. Ini awal. Ini sih. Ini sih Elliott wave susahnya karena kita forecast kan. Sebenarnya tuntunannya banyak Elliott wave. Itu butuh apa ya? Butuh pengalaman yang lumayan banyak ini untuk bisa ini sudah selesai atau ini belum selesai. Di sini sebenarnya peran Fibo juga sih bisa pengaruh karena misalnya ini kan turunnya, misalnya harga baru sampai sini kan, 1, 2, 3 bisa ukur pakai Fibo juga biasanya. Kalau cuman ini sudah pasti 1618 sih. Biasanya kalau turunnya belum sudah 3 tapi belum sampai 1618 itu akan lanjut lagi turunnya, akan bentuk misalnya ini A akan bentuk B dulu baru turun. Cuma ini tandai WXY karena ini sudah kompleks ya, ada ABC, sini ada ABC juga. ABC juga ke bawah. Jadi untuk countingan kalau memang belum jelas bisa turun lagi. Oke. Thank you, Om Chris. Yang paling penting yang 5 pattern tadi sih. Yang pertama dikuasai dulu, ada yang impuls, diagonal, flat, zigzag, sama triangle atau segitiga. Tapi nanti aku pelajarin. memang sulit sih.
Jadi dia kayak ibaratkan kalau kita ngomong itu kalau jadi dia multi time frame ya. Jadi tetap kita analisa di Ya. gede, kita lihat di time frame kecil dia udah sampai di wave berapa gitu ya. Kalau Apakah dia lagi fase koreksi atau lagi fase motif gitu ya? ya sampai ya kalau gold itu sampai ini kan, sampai dari monthly sebenarnya. Aku udah lama nggak buka gold. Dari daily kayaknya punya. Masih tergiur ini ya, Nasdaq masih kontrak dendam 2 kali sama Nasdaq ya di Orbi ya. belum balmot. Ini kan yang kalau ini gold sih pandangan saya. Jadi wave 3 ini bentuknya flat A, B, C. Kan ini 3, 1, 2, 3, ini 3 juga 1, 2, 3 turunnya. Biasanya sampai ke sini lah. Kalau flat kan sampai ke awal A dia. Oke. Bisa masih turun sih. Masih turun ya. Ini 1, 2, 3, 4 turun ke wave 5 berarti. Itu bukannya udah menyentuh wave 5 ya? Itu kan Belum. kayaknya udah setara. Wave 5 yang kiri itu bukan wave 5 ya? Yang 5 sama 3 itu. Oh, ini sudah wave dalam wave. Ini untuk wave 3. Oh, jadi itu kan, dalam wave. Oke. Ini kan 1, ini 2. Dalamnya 1, 2, 3, 4, 5 untuk 3. Ya, A, B, C untuk. Cuman 4-nya ini masih bisa recounting ini soalnya. Soalnya harusnya kan di sini masuk wave 5. Di sini kemarin countingnya wave 5. Mestinya kalau bahasa Bambang. Mestinya Iya, disahkan ke wave 5. Ini. Ya, WX yang 4, 1, 2. Masuk ke wave 3. Tapi agak pelan ini. Kalau lihat ini karakter turunnya kan. Masih agak pelan. Bisa jadi wave 4 yang di sini belum selesai. Naik lagi ya. Karena itu naik lagi. Flat juga sih itu ya, Chris. Gitu ya. Itu flat kan, sideways itu kan. Jadi bisa aja kan sekali lagi itu naik baru dalam turunnya. Bener nggak? Iya. Untuk bentuk, karena ini masih possible untuk A, B, C. Iya, itu maksudnya. Nah, kemarin ini zigzag. Anggap ini kan sudah bagus turunnya kan 1, 2. Harap ini turunnya junam cepat malah. Iya. Thank you Om Chris.